Meski sudah merasakan puluhan tahun nikmat kemerdekaan, warga desa Sindang Resmi, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, masih disulitkan dengan akses jalan yang buruk. Bayangkan, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan dari puskesmas saja, warga hanya bisa menggunakan jalan setapak atau jalan kampung, yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 alias motor. Namun, jika untuk mengantar orang sakit yang sudah tua atau ibu hamil dengan motor, tentu saja sangat berisiko. Warga akhirnya memilih menggunakan tandu untuk membawa orang sakit secara bergotong royong, seperti Nenek Asmi ini. Nenek Asmi sebenarnya enggan bolak-balik berobat ke puskesmas. Maklum saja, digotong di atas tandu membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, karena gangguan pada lambungnya semakin parah, Nenek Asmi lalu memberanikan diri berobat dengan ditemani anaknya Askani. Sepanjang perjalanan pulang dari puskesmas, Nenek Asmi nampak khawatir dan menahan sakit. Ini Emak pegangan terus, ini takut dia tadi, takut jatuh. Hati-hati ya, Mak. Perutnya masih sakit nggak, Mak? Masih. Awas, Mak. Iya. Udah dapat obat atau belum, Mak? Nggak dapat obat. Berobatnya apa aja, Mak? Berobat daun-daunan, Mak. Daun-daunan. Direbus terus diminum gitu. Oh. Udah lama, Mak, sakitnya, Mak? Bawang putih, ya, sakit, Mak. Udah berapa lama sakitnya? 2 tahun setengah. 2 tahun? 2 tahun setengah. Ya ampun. Tak mudah bagi warga untuk menandu orang sakit di medan yang sulit. Sayangnya, mereka tak punya banyak pilihan. Padahal, pembangunan jalan di desa mereka sudah lama diimpi-impikan. Sayangnya, sampai kini tak ada kepastian kapan jalan akan dibangun. Kalau naik motor Ibu bisa? Kalau jalan itu mah rata bisa. Kalau begini mah nggak bisa, banyak akar. Jadi sakitnya justru semakin parah di bagian perutnya ini ya? Iya. Kalau mau berobat nggak punya uang, untung aja ini ada yang ini. Mas Tani, ini Ibu kan memang sedang diusahakan ya buat berobat ya gitu. Iya. Kalau Pak Astani harapannya apa sih? Terima kasih. Harapannya apa, Pak? Pengen sembuh saya. Amin, mudah-mudahan ya. Saya juga ini lagi sakit nih. Apanya? Bagian apanya, Pak? Kaki. Syaraf kakinya. Ya. Kalau mau gantian bilang ya, Kang. Iya. Mas, saya pegangin dulu. Mas. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan setapak dari kecamatan ke desa Sindang Resmi sebenarnya tidak terlalu jauh, sekitar 3-5 km. Namun, sangat berarti bagi warga untuk bisa berhubungan dengan dunia luar. Andai saja jalan sudah dibangun, bisa dipastikan kehidupan warga Sindang Resmi akan jauh lebih mudah. Bapak Jokowi. Halo. Kondisi jalan yang buruk ternyata tak hanya membatasi segala aktivitas warga, tapi juga membawa korban jiwa. Di awal Mei 2021 lalu, sempat viral seorang ibu yang sedang hamil 6 bulan terjatuh dari tandu. Dan akibatnya, sang ibu kehilangan bayi kembarnya karena keguguran.
Waktu itu kita sedih, lalu kita perasaannya pokoknya terguncang lah melihat kondisi keadaan istri seperti begitu, lihat kondisi jalan seperti ini. Kata kita, gimana orang yang lagi nandu itu jika terpeleset tahu-taunya kejadian. Enah dan Sunaria adalah pasangan suami istri yang harus kehilangan dua buah hatinya itu. Sebagai seorang suami, Sunaria tak bisa menyalahkan siapa-siapa. Baginya jelas, akses jalan yang buruk adalah penyebab kematian anak-anaknya. Saya itu nangis dikarenakan apa? Lihat istri berbaring, lihat anak saya, kedua anak saya itu meninggal dikarenakan apa? Kondisi jalan pokok utama. Enah dan Sunaria sadar apa yang sudah terjadi adalah ketentuan dari Tuhan. Namun, jika saja jalan sudah dibangun, peristiwa yang menimpa mereka bisa saja tidak akan terjadi dan dua buah hati mereka pastinya akan tetap hidup. Gede banget ya. Ini berapa meter nih, Pak? Ini Berapa meter? panjang. Desa Sindang Resmi dihuni sekitar 2.100 jiwa. Warganya tersebar di 5 kampung. Masing-masing kampung dibatasi oleh lahan karet dan sawit. Kirain. Mayoritas warga desa Sindang Resmi hidup dalam kemiskinan. Dengan pendapatan sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah per bulan, Jalan kita salah satunya kesana. adalah keluarga Enah dan Sunaria. Cukup ini, Pak, segini, Pak. Daun kirai ini nantinya akan dijadikan atap, tapi kalau bapak-bapak biasanya yang bagian motong, nanti yang akan ngerajut ataupun menyulam-nyulamnya gitu ya, Pak ya, jadi atap, itu ibu-ibu semua. Nanti kita akan lihat di samping rumah mereka akan bikin seperti apa bentuk atapnya ya. Aduh, awas Bu, maaf Bu. Nah, alhamdulillah. Caranya bagaimana? Untuk mendatangkan bahan-bahan bangunan ke desa Sindang Resmi butuh ongkos yang mahal. Setidaknya akan ada tambahan biaya jasa angkut ratusan ribu rupiah. Bagi warga yang berpenghasilan pas-pasan, tentunya akan sangat memberatkan. Pernah keinginan punya rumah tembok, tapi mau dari mana gitu uangnya? Ibu pernah tanya nggak kira-kira seberapa mahal gitu? Nggak pernah sih, nggak pernah nanya-nanya. Misalnya kita kan nggak punya uangnya, mau dari mana gitu. 2 lapis. Selama ini, jika akan membangun rumah, warga memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Untuk tiang, biasanya warga akan menggunakan kayu jati, mahoni, atau bambu. Sementara bagian atapnya memakai daun kirai atau ijuk. Bu, nanti kan yang masang atap. Kali ini, Sunaria akan mengganti atap yang sudah usang di bilik cuci. Bangunan berukuran 2 kali 2 meter ini digunakan bersama-sama oleh 8 keluarga dari 4 rumah untuk mandi, mencuci, dan berwudu. Sedangkan untuk keperluan buang air, selama ini mereka terbiasa melakukannya dengan membuat lubang di kebun atau sekitar hutan. Sini nggak ada WC gitu ya? Nggak ada WC? WC umum ya kita nggak ada. Terus ibu kalau mau ke belakang gimana? Ya bikin itu, bikin sendiri gitu ya dari itu. Maksudnya Lubang apa? Ya, gitu. Tanahnya dilubangin, Iya, dilubangin. terus dikubur gitu? Iya, Nah berarti kalau kan buang air setiap hari? iya, Setiap hari begitu? iya. Waduh. Dalamnya. Lubang kakus sengaja dibangun oleh masing-masing rumah. Nggak kebayang. Tidak ada air, sabun, dan alat kebersihan lainnya.
Oke. Lubang kakus dibiarkan Jadi, terbuka kalau begitu mau buang saja, air gimana? sehingga berpotensi menyebarkan penyakit. Kan ini loh Bang, Mm-mm. udah kita begini aja, Mm-mm. buang air besarnya begini. Terus airnya dari mana? Yuk kita pulang ke sana, cebok di rumah gitu. Oh, cebok di rumah, Iya. bukan di sini. Bukan, di sini mah cuma buat itu aja. Buang aja. Iya, Terus misalnya kondisinya sudah penuh, diapain? diurudin gitu, kita bikin lagi. Lubang baru lagi. Iya. Setiap 6 bulan sekali, lubang kakus akan ditutup. Warga kebayang lalu akan kalau membuat lubang baru malam di nih. area lain yang agak jauh. Kita mendekat ya. Tak disangka, di zaman yang serba modern seperti ini, masih ada warga Indonesia yang tak Bambunya- memiliki bambunya sarana nggak perlu MCK dibuka. yang layak. Miris. Lubang kakus ini menjadi bukti nyata dan juga simbol pemirsa bahwa masyarakat Sindang Resmi belum semuanya sejahtera. Bahkan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang sehat, hidup bersih, mereka belum bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Lokasi desa Sindang Resmi sebenarnya tidak terlalu jauh Anaknya dari Bu kota Nana. Pandeglang. Hanya sekitar 50 km saja. Namun, tak banyak warganya yang pergi merantau mencari penghidupan di kota. Ya, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata warga Sindang Resmi membuat pilihan pekerjaan menjadi terbatas. Paling-paling sebagai buruh atau pembantu rumah tangga saja. Lebih baik di kampung karena kalau merantau memang penghasilannya agak gede gitu ya, cuman nggak kelihatan keluarga itu sehari-hari, nggak kelihatan sehat apa enggak gitu kalau merantau. Tapi kalau di kampung walaupun istilahnya kecil tapi kelihatan sehari-hari makannya atau jajannya misalkan, atau lagi sakitnya kan sama kita kelihatan sehari-hari. Jadi kalau merantau kan nggak ketahuan gitu. Sunaria hanyalah lulusan sekolah dasar, sementara istrinya, Enah, tidak lulus sekolah dasar. Begitu pula dengan sebagian besar warga di desa Sindang Resmi lainnya. Ya, udah, yuk. Oke. Sip, alhamdulillah. Tentunya sulit bagi mereka untuk bersaing dengan tenaga kerja dari wilayah lain jika harus merantau ke kota-kota besar. Mereka hanya bisa berharap agar akses jalan segera dibangun, sehingga perekonomian di desa bisa bergerak lebih cepat dan kesejahteraan warga pun bisa meningkat. Selain menjadi kearifan lokal untuk membuat atap dan juga membuat bilik dari bambu ini juga menjadi tanda bahwa mereka tidak mampu secara ekonomi untuk membuat rumah sendiri. Karena masalahnya adalah akses jalan yang buruk, kemudian infrastruktur yang tidak memungkinkan mereka untuk membeli bahan-bahan bangunan sampai ke kampung ini, itu juga menjadi salah satu kelemahan mereka dalam sisi ekonomi. Maaf Pak, Abah, maaf. Membuat bilik dari bambu termasuk keahlian yang dimiliki warga desa Sindang Resmi. Sayangnya, keahlian itu tak bernilai rupiah. Bilik bambu dibuat warga untuk kebutuhan sendiri saja atau untuk membantu tetangga yang sedang membangun rumah. Di masa pandemi COVID-19, kehidupan tentu saja semakin sulit bagi warga yang tinggal di pelosok desa. Pendidikan menjadi jauh tertinggal, sulit untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Mau kita ya sebagai orang tua pengennya gitu sekolah lebih lanjut gitu yang tinggi ya, sampai kuliah gitu dia, sampai usahanya gitu, kalau cari pekerjaan gitu ya nggak susah. Supaya hidupnya lebih baik ya. Lebih baik daripada kita gitu ya. Amin, amin.